bagaimana seorang pemimpin dilatih untuk belajar memaknai sebuah pengalaman, sebuah peristiwa. Itu poinnya ya. Betul, melalui memahami diri kita dulu. Memahami diri kita. Nah, oke. Dalam bertumbuh itu kita perlu satu cycle, betul kan? Artinya setiap orang kalau ditanya, apakah Anda sudah bertumbuh? Ketika dia jawab sudah, berarti sebenarnya dia stop bertumbuh. Dan seseorang itu harus bertumbuh terus. Karena potensi kita untuk sampai dengan ke level seperti apa, ada di level apa, hanya diri kita yang memahami. Kalau Ibu Siska kebetulan memang ikut yang bab 2, itu di dalam Johari Window, itu ada yang namanya unknown area. Unknown area itulah yang kita gali. Hubungannya dengan produktif adalah hasil daripada sebuah pertumbuhan. Hasil daripada apa yang kita lakukan. Karena itu nggak bisa diapa-apain. Terkadang begini, yang menjadi jebakan ilusi kita adalah ketika hasil itu baik, kita merasa diri kita tumbuh. Dikala hasil kita tidak baik, kita merasa diri kita, ini gue udah tumbuh belum ya? Gue berkembang apa enggak ya? Nah, justru apa yang mau dikatakan buku ini adalah, apa yang mau dikatakan oleh saya adalah hasil ada atau tidak ada, kita harus tetap bertumbuh. Artinya kita bertumbuh itu bukan dipengaruhi oleh hasil. Memang ada hasil sementara ya. Contoh misalkan, kita ambil kita sudah melakukan, sudah belajar prospecting, sudah belajar rekrut, tetapi hanya mendapatkan 2 orang di bawah itu. Dan yang kita dapatkan adalah orang yang biasa-biasa saja. Apakah itu yang dinamakan bahwa saya sedang bertumbuh tapi belum ada hasil, belum produktif? Enggak juga. Gitu kan? Karena apa? Karena hasil itu adalah sebuah proses. Mungkin persepsi orang akan hasil berbeda-beda. Persepsi saya 2 orang ini, karena saya sudah bertumbuh dari orang yang tidak bisa berbicara apapun juga, tidak bisa menjual apapun juga, tetapi saya sudah mendapatkan 2 goal, closing, dan mendapatkan 2 rekrut. Walaupun hasil yang baik itu adalah hasil yang saya anggap sebagai hasil dari pertumbuhan saya. Apakah itu hasil sudah optimal? Nah, itu perlu namanya evaluasi. Semakin paham kita memahami diri kita, apakah diri kita sudah puas? Apakah itu yang merupakan purpose kita? Apakah itu yang merupakan visi kita? Jadi untuk di level seperti mana? Sepertinya kita nggak main level, nggak lagi main Mobile Legend kali ya. Kalau main Mobile Legend kan ada tuh levelnya, level berapa, HP-nya HP berapa. Karena kita bicara soal manusia, di mana meskipun kita sudah mencapai pencapaian yang cukup tinggi dan kita masih mau bertumbuh, di saat itulah kita bertumbuh. Ketika kita sudah menyatakan sudah bertumbuh, di saat itulah kita stop untuk bertumbuh. Dan kita lihat bahwa di diri kita itu ada Johari Window yang unknown area, itulah yang harus kita explore. Berarti dengan kata lain, untuk kalau kita bicara dengan hubungan Johari Window, ya berarti sebenarnya supaya tidak terjadi ilusi di dalam diri kita, ya mau nggak mau kita harus membuka diri dong. Betul. Supaya akhirnya oranglah yang menilai dan melihat. Selain membuka diri, itu kan soal hidden. Ini kalau kita dikit ke sense of self yang bab yang itu adalah kita bisa buka yang namanya hidden area atau blind spot. Ya. Tetapi hidden area dan blind spot itu kan dari interaksi tiap orang. Betul. Unknown itu kan sama-sama nggak tahu. Bagaimana kita mengeksplor yang unknown itu? Berarti itu di genre yang keempat ya? Betul. Berarti itu kalau gitu hanya Tuhan yang tahu dong. Hanya Tuhan dan tahu dan diri Anda yang dan tukang baja yang tahu. Contoh gini, saya tidak memahami bahwa diri saya dulu bisa menjadi trainer. Nah, buktinya apa? Saya gagal. Dan pada saat kelas 2, mungkin kalau ada teman SD saya yang lagi join di
di sini tahu persis apa yang terjadi pada kelas 2 SD. Saya disuruh membaca doa. Tidak memahami atau tidak bercita-cita jadi trainer? Ya dua-duanya. Pada saat umur 2 SD pasti kagak cita-cita lah. Artinya, kenapa saya tanya? Karena kalau 2 SD belum tentu mereka Ya. mengerti apa arti paham ya. Ya. Tapi kan intinya waktu masih SD kan cita-citamu apa gitu Ya, kan. ya. Artinya Bro Ivan sendiri 2 SD belum pernah dong Cita-cita bercita-cita. saya dokter dulu. Bahkan Dokter. 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 Oke. Tapi kagak kejadian, saya punya teman dokter. malah punya teman dokter. Oke. Ya. Jadi memang apa ya, level dari kita menemukan diri kita itu yang akan menentukan habitus apa yang kita ketemu. Makanya menggali itu kita perlu memahami diri. Nah, memahami dirinya seperti apa, nah itu ada di selanjutnya. Kalau diizinkan oleh host, kita lanjut. Atau gini, Bagaimana Pak host? Anda menulis berdua kan ya? Iya. Nah, ini kan walaupun walaupun tampilan kita pemirsa bahwa kita cuma berdua, tetap ada satu orang ya yang selama ini selalu membayangi kita, gitu ya, yang kadang-kadang udah gatel gitu. Maka saya undang, silakan. Nah, saya di sini aja, teman-teman bisa melihat wajah saya kan? Oh iya benar juga. Kedengaran suaranya ya? Dan suara saya cukup jelas didengarkan. Nah ini ada teman saya yang dokter ini ya dia. Jadi nggak jadi dokter malah punya teman dokter. Cita-cita saya diambil dia sebenarnya. Oke. Bagaimana menurut Pak Steph sendiri atas pertanyaan tadi? Ya, jadi begini, kita merasa tidak bertumbuh karena kadang-kadang kita punya goal dan tidak tercapai. Ya, kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan harapan, betul ya? Dan lalu kita menghibur diri dengan kita bertumbuh. Sebenarnya pertanyaannya kan ke sana. Ya. Ya, sebenarnya jawabannya sederhana. Setiap peristiwa dalam hidup kita itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Apakah kita mencapai goal kita ataupun tidak mencapai goal kita. Jadi bagaimana saya tahu bahwa saya sedang bertumbuh dan tidak sedang menghibur diri adalah pada waktu saya mampu menjawab pertanyaan pelajaran apa yang saya dapatkan dari peristiwa ini. Jadi kalau saya belajar sesuatu dari peristiwa ini, maka saya dapat memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, saya bisa membuat rencana yang lebih produktif. Ya, saya kasih contoh teman-teman. Pada waktu COVID, saya lupa sebelum COVID, itu ada taksi online yang pertama kali muncul, itu adalah Uber, kalau teman-teman tahu. Iya, betul. Betul ya. Dan keberadaan Uber telah membuat banyak taksi-taksi di Indonesia itu mati. Ya, mereka hilang, sudah nggak ada lagi tuh taksi, koperasi taksi atau apapun. Dan ada satu taksi yang hampir mati, namanya Bluebird. Tapi Bluebird memutuskan untuk bertumbuh. Caranya apa? Dia melakukan evaluasi. Dengan situasi ini, saya belajar apa? Dan dia belajar bahwa berarti saya tidak hanya perlu dengan cara yang biasa, dia bertumbuh dengan membuat aplikasi. Karena dia membuat aplikasi, maka dia bisa bertahan, bahkan bisa bertumbuh. Mereka bersaing dengan taksi-taksi online. Ya, jadi bagaimana saya tahu bahwa saya bertumbuh adalah kalau saya belajar sesuatu dari peristiwa itu, saya dapat mencoba sesuatu, saya dapat memperbaiki diri. Nah, pada saat yang sama, bagaimana saya tahu kalau saya produktif tapi tidak bertumbuh? Yaitu pada waktu saya terpesona dengan hasil, saya terlena pada hasil, tapi saya tidak mampu menjawab. Kenapa saya mampu mencapai hasil ini? Faktor apa yang membuat saya mencapai hasil ini? Apakah saya yakin bahwa tahun depan saya bisa mengulang atau bahkan meningkatkan hasil ini? Itu jawaban saya. Oke, thank you. Thank you, Dr. Steve. Pak Steph. Jadi dengan kata lain sebenarnya yang membuat perusahaan taksi tadi tidak mati, karena mereka mampu mengevaluasi diri, memberi makna, ya tidak kolaps karena, waduh, kita nih udah ada saingan nih, tapi malah justru mengevaluasi diri, ya, dan itu sebenarnya memberikan pemaknaan yang berbeda. Itu ya, itu bagian dari pertumbuhan. Betul. Oke. Nah, karena tadi Pak Dr. Steph sudah bicara tentang evaluasi diri, nah kalau nggak salah di buku Lead to Grow itu ada tahapan-tahapan. Nah, mungkin bisa Pak Ivan menjelaskannya. Baik. Di dalam rangka kita untuk bertumbuh, khususnya dalam memahami diri kita, kita fokus kepada bagaimana kita memahami diri.
Memahami diri itu bisa memahami diri juga, bisa memahami perusahaan yang kita pimpin, bisa juga memahami kelompok organisasi. Jadi apa yang yang banyak common dilakukan ketika orang itu ingin memahami sesuatu adalah mereka melakukan evaluasi. Evaluasi itu berkata bagaimana kita menilai sesuatu berdasarkan standar sesuatu. Evaluasi kan. Evaluasi belajar gitu. Berdasarkan standar, betul kan? Oke. 1 ditambah 1, 2. Tapi belum tentu 1 ditambah 1 sama dengan 2, bisa juga 0. Tergantung standar mana yang dipakai. Betul ya? Introspeksi, yang tahap selanjutnya adalah introspeksi diri. Bagaimana kita mulai melihat ke dalam diri kita dan berusaha memahami. Ini yang tadi What's ya, happened? yang ada waktukah kita melihat ke dalam? Apakah itu salah, yang disebut? salah satunya. Oh, Salah satunya. itu bagian namanya introspeksi diri. Iya, bagian introspeksi diri. Kalau gini, tahapan di dalam introspeksi diri. Jadi ketiga ini sebenarnya dilakukan. Oh. Namun mungkin ada kita bukan mungkin ya, artinya gini, mungkin beberapa klien kita lebih melakukan yang evaluasi diri. Itu yang saya lihat. Tapi ada juga yang beberapa klien saya sudah melakukan refleksi. Artinya apa? Artinya bahwa kadang-kadang karena waktu, karena apapun juga, kita hanya melakukan evaluasi. Atau kita bahkan tidak tahu yang lebih dalam lagi. Ini adalah kita bicara soal tingkat kedalaman. Nanti di slide berikutnya kita bisa lihat sih sebenarnya. Di sebelumnya ada evaluasi, ada introspeksi, bagaimana melihat ke dalam, tujuan untuk memahami, bukan untuk menilai. Kalau yang pertama evaluasi adalah untuk menilai. Di satu tahapan yang lebih dalam lagi adalah namanya refleksi, di mana kita bukan hanya menilai diri berdasarkan standar, tepat atau tidak tepat, gitu kan, kurang atau lebih, tetapi bukan hanya memahami ke dalam, tapi kita juga memahami kita punya makna dan memahami arah kita betul-betul mau kemana. Nah, itu yang disebut dengan metode refleksi. Nah, itulah yang akan kita bahas. Oke. Nah, di slide berikutnya itu ada mengenai evaluasi diri. Nah, begini. Oke. Evaluasi diri itu adalah proses yang paling dangkal ya, yang paling umum yang dilakukan orang ketika orang merasa ini something kayaknya ada yang belum pas gitu kan. Dia akan mulai, itu pun sudah merupakan suatu proses memahami diri. Kenapa? Kadang-kadang pemimpin itu selalu berkata I am right, gue benar. Ketika dia mulai berkata am I right, ini juga satu tahap juga, bahwa tidak semua pemimpin bisa mengatakan am I right. Butuh Tapi kerendahan hati ya. banyak orang ya, dan hampir semua pemimpin itu awalnya I am right, ego dan lain-lain. Oke. Dan kalau kita boleh lihat kepada lihat diri saya sendiri, saya juga dulu mengawali diri saya sebagai I am right. Dan untuk bisa bertanya am I right, itulah yang dilakukan pada saat evaluasi. Artinya kita menilai, nah ini masih di dalam tahap menilai benar salah, tepat atau tidak, sehingga outputnya adalah keputusan akan penilaian itu. Keputusan saya terhadap tindakan perbaikan, apa yang saya mau perbaiki. Ini adalah tingkatan yang pertama, evaluasi. Tapi ini disebutnya proses paling dangkal ya. Proses paling dangkal. Artinya gini, kan banyak tuh bikin kegiatan apapun selalu berakhir dengan mari kita evaluasi. Saya bilang dulu, Pak. Oh ya, ya kan? Nah, mari kita berevaluasi. Berarti ternyata itu tidak cukup. Betul. Artinya tidak cukup dalam. Tidak cukup dalam. Tidak cukup dalam. Oke. Artinya Tapi ternyata, kenyataannya semuanya cuma sampai di batas evaluasi loh. ada beberapa. Ya, ada beberapa yang masih dalam evaluasi, ada beberapa yang sudah introspeksi dan bahkan sudah sampai refleksi. Berarti kalau evaluasi setelah evaluasi diri, karena ini paling dangkal, berarti ada berikutnya. Nah, mungkin begini,
banyak yang kita hadapi klien-klien pada saat awal pertemuan pertama, jarang yang berkata, am I right? Gue udah lakukan ini, gue udah lakukan ini, gue begini, aku sudah begini. Tapi dia tidak balik bertanya, am I right? Apa yang selama ini saya lakukan? Saya udah develop anak buah saya udah kasih training anak buah saya udah coaching anak buah saya. Tapi kenyataannya kan betul. Kenyataannya betul. Ya, tapi adalah apakah yang dilakukan itu adalah sudah tepat? Nah, ini adalah tahap evaluasi. Bahkan banyak pemimpin yang tidak bisa sadar itu sih sebenarnya. Lebih lagi ke dalam lagi yaitu adalah introspeksi, di mana kita melihat apa yang kita pahami. Next adalah bagaimana kita mengamati, observation, self observation, seperti kita ngeliat cermin. Apa yang kita pahami terhadap diri kita, apa yang kita amati terhadap diri kita. Kita mulai bertanya, what do you feel? Apa yang Anda rasakan? Jarang loh pertanyaan mengenai perasaan. Banyak orang tanya, ini bagaimana ini? Apa solusinya? Kenapa tadi gagal? Kenapa begini? Kenapa nggak sukses? Ya. Bagaimana perasaanmu? Apa yang sedang Anda pikirkan? Itu ada suatu proses introspeksi memahami yang merupakan sifatnya deskriptif. Fokusnya bukan lagi nilai berdasarkan standar, tapi what? Apa yang kita lihat? Apa yang kita pahami dari peristiwa itu? Dari gap yang terjadi, kesenjangan yang terjadi. Kenapa belum mencapai? Misalkan. Apa yang kita bisa amati? Apa data-datanya yang ada? Melihat sesuatu dari apa adanya. Bukan untuk menjudge, bukan untuk menilai. Supaya kita clear melihat situasi, memahami. Nah, ini mulai ada kata-kata memahami. Jadi setelah kita menilai evaluasi diri tadi, ya, lebih dalam kita lagi. Masuk lebih dalam lagi, kita mulai mengamati. Ya, kadang-kadang ini bukan langkah ya. Oh gitu. Bukan langkah. Jadi bukan pertama kali harus evaluasi, kemudian kedua harus introspeksi. Ini bukan langkah. Tapi mungkin ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh para pemimpin di dalam hal memahami. Kalau bukan langkah, bisa jadi dia bisa langsung masuk yang terakhir dong. Bisa. Tiba-tiba langsung refleksi diri. Bisa saja. Dan itu boleh. Itu sekali lagi bukan boleh atau tidak boleh. Bukan benar atau salah. Ini adalah apa yang biasa dilakukan. Tetapi apa yang kita anjurkan ada yang ketiga. Yaitu adalah refleksi. Di mana ini merupakan cara yang sistematis, kita stop sejenak, melihat kembali semuanya apa yang telah kita lakukan, keseluruhannya seperti apa, kemudian momennya seperti apa, di momen yang kita tidak terganggu ya. Kadang-kadang di momen yang kita banyak sekali misalkan ketika kita ada masalah gitu ya, tunggu bentar, aku refleksi dulu, kayaknya aneh banget. Ada masalah ya pasti akan diselesaikan dulu. Ketika momennya tepat, kita lakukan itu. Adalah berhenti dan kita mulai melihat, memahami bukan diri, tapi memahami makna. Memahami makna. Ya. Nah, di dalam memahami atau di dalam proses daripada refleksi ini, ya kan? Kita juga harus bertanya nih, apa maknanya? Kalau pada saat introspeksi kita memahami, mungkin perasaan kita kesal, mungkin perasaan kita marah, jengkel, that's okay. That's okay. Itulah sesuatu yang terjadi. Tapi dengan adanya refleksi, kita tahu adalah maknanya kita apa. Apa tujuannya kita jengkel? Battery full. Apa yang bisa kita ambil? Oke. Satu lagi mengenai refleksi adalah ada tahapannya. Nah, refleksi ini mencakup hal-hal adalah repeating, recapitulating, reviewing, reflecting. Gampangnya begini adalah mengulangi. Artinya
kita melihat sesuatu sebagai fakta apa adanya. Dari pagi saya rencana bangun jam 4 pagi, ternyata udah jam 2 pagi bangun, jam 2 pagi saya lihat paket. Itu kan satu kenyataan. Dan kemudian saya mulai bongkar paket dan saya tidak bisa tidur lagi. Dan kemudian saya mulai jalan jam 5 pagi mengantar anak untuk ke tempat dia melakukan kerja profesi. Itu kan suatu hal sequencing. Setelah itu saya sarapan bersama dengan teman-teman saya, ketemu dengan orang, berdiskusi dengan itu kan satu fakta. Recapitulating adalah merangkum, menemukan satu polanya. Oh, pola daripada urutan tersebut, apa koneksinya, apa hubungannya? Oke, hubungannya adalah mesti gini. Ketika saya bangun dan saya lihat paket, saya terpicu, itu pola, terpicu untuk penasaran, saya bongkar. Itu ada pola. Sebentar, kenapa disebut pola? Ya karena saling berhubungan satu dengan lain. Nah, maksudnya gini, kalau pola itu kan berarti memang sudah ada dasarnya ya. Iya. Artinya setidaknya yang saya ingin tanyakan berarti pola itu bagian dari habitus. Bahwa setiap kali ada paket pasti langsung dibongkar. Itu namanya efek sih. Sebenarnya bukan lebih kepada habitus. Gitu ya. Bukan. Karena gini, kalau saya ngeliat paket, ya udah pasti saya ambil, saya bongkar. Itu habitus saya. Ya. Oh iya. betul nggak? Ya, dalam hal itunya iya. Iya. Ya. Sehingga Dalam membongkarnya tanpa melihat apa? waktu, ada paket. Iya. Bongkar paket itu udah masih jam 2 pagi. Iya, artinya ada pola di situ. Nah, Betul. ada pola, betul kan ya? Ya. Betul. Tapi maksud saya tidak itu adalah recapitulating itu bukan habitus. Bukan. Iya, betul. Ya. Nah, Ada recapitulating itu adalah merangkum, mencari pola. Itu ibarat kita menggali ya, seperti kita menggali tanah. Kalau kita galinya dangkal ya kita cuma mengulang aja apa yang kita alami. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, kita mulai merangkum. Gali terus, kita mulai mengulas. Mengulas itu adalah menilai keselarasan, alignment-nya apa. Bukan hanya sebab akibat, tetapi keseluruhan hari itu, ya, hubungannya apa? Kenapa saya, misalkan seperti tadi, dari jam 12 sampai dengan jam setengah 2 kita nunggu orang. Bukan kita, saya nunggu. Oke. Ya nunggu. Dan saya lihat kenapa saya nunggu. Saya nunggu itu sebenarnya adalah supaya pas kita ke restoran pas jam makan siang. Oke. Itu kan merupakan satu keselarasan. Hmm. Yang lebih dalam lagi kalau kita menggali adalah menggali makna dan arah. Maknanya ya apa? Maknanya menunggu ya adalah menguji kesabaran saya. Membuat saya lebih sabar dan ternyata justru pada saat itulah orang itu sedang pada kita makan itu ada yang datang. Dan momennya tepat. Maknanya adalah saya menunggu mungkin memang sudah ditentukan. Saya bertemu dengan orang itu. Kalau dari yang dijelaskan tadi, maka pertanyaan saya adalah gini, sederhana. Mengapa sih pemimpin memerlukan habitus bertumbuh? Mengapa pemimpin memerlukan habitus bertumbuh? Ya, sebenarnya jawabannya begini ya. Ini sudah ada slide yang kebetulan bahwa kenapa habitus bertumbuh itu sangat atau boleh dibilang diperlukan banget. Diperlukan. Karena kadang-kadang pemimpin itu bergerak dari satu keputusan ke keputusan lain, satu rapat ke rapat lain, satu ketemu orang dengan ketemu orang lain. Ini kan udah seperti auto. Jadi dia kadang-kadang merasa dirinya sebagai mesin. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, Iya. kembali ke penjelasan pertamanya Bro Ivan. Betul. Bahwa selama ini banyak pemimpin yang berjalan secara automatically. Iya, otomatis, Ya. autopilot ya. Autopilot, Dan- oke, dan autopilot ya, sekarang. autopilot. Dan ternyata itu menimbulkan rasa hampa. Iya, Dan artinya supaya tidak menimbulkan rasa hampa, maka sebenarnya diajak untuk tadi melakukan 3 hal tadi. iya, Evaluasi, habitus di dalam memahami diri. habitus dan memahami diri. Memahami diri. Oke. Yang tingkatannya sesuai dengan yang tadi. Saya tidak mengatakan bahwa evaluasi itu jelek, tidak. Oke. Tidak mengatakan bahwa yang tadi introspeksi itu jelek, tidak. Tapi itu adalah tahapan. Sejauh mana Anda ingin memahami diri Anda. Sehingga
kalau kita lihat apa yang kita alami hari ini, pernah nggak Bro Rizal bertanya, apa pelajaran yang saya ambil setelah saya alami satu hari itu? Dulu tidak. Hah? Dulu tidak pernah. Dulu bahkan ya melewati begitu saja. Iya. Bahkan setiap pengalaman entah itu baik atau buruk, saya bahkan tidak tahu bahwa itu baik atau buruk. Yang justru yang saya dapatkan adalah selalu, ini kenapa sih tidak sesuai harapan, dan saya selalu melihat bahwa itu buruk buat saya. Ya, Ya kan? Dan kalau saya baca dari buku itu, saya baru sadar berarti salah pemaknaan dalam hidup saya. Ya, yang kedua, saya tidak lagi pernah mencari makna. Ya, tapi kalau ditanya apakah sekarang iya, sekarang iya. Ketika mengalami sesuatu, maka saya akan bertanya. Oke. Ya, saya akan bertanya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ya, minimal kalau secara Apa makna spiritual, bagi ya, diri kita? kalau secara spiritual saya ingin, ini Tuhan maksudnya apa ya? Iya, iya. Contohnya sederhana, ketika saya tiba-tiba dalam masa seperti ini dihadapkan pada orang yang sulit, Betul. gitu ya, dihubungkan, Sering banget tuh. ketemu dengan orang yang sulit, ya, Atau terpaksa. ya tiba-tiba menjadi ketemu orang yang sulit, orang yang rese, orang yang sangat mengganggu Sering banget. tuh. Ya, Itu sangat sering. mengganggu banget. Itu sering. Nah, kalau dulu tuh rasanya, ya ilah ampun kalau bisa dihindari nih ya, gitu ya. Bahkan ketika tiba-tiba, Benar. sederhananya gini, tiba-tiba sebagai misalnya seorang coach, saya dihadapkan pada orang-orang justru yang dilempar ke saya adalah orang-orang yang sulit, yang sama coach itu ditolak. Akhirnya banyak orang berpikir gini, dulu kan spesialis orang-orang tolakan, wah ya ampun. Benar. Awalnya dulu ketika pertama kali dapat itu, saya merasa, ya ampun Tuhan, apakah memang ini kerjaan saya ya? Cuma ngurusin orang-orang Menangani orang tolak. yang sudah ditolak. Iya, artinya apa? Berarti udah ditolak sama orang itu, berarti orang ini nggak mungkin sukses dong ya. Iya. Artinya kehadiran orang ini membuat saya semakin tidak sukses Betul. lagi. Betul nggak? Nah, tapi di situ saya belajar lewat waktu, lewat ya tentunya dengan bantuan Tuhan juga. Akhirnya saya berusaha mendapatkan makna. Akhirnya ternyata selama ini justru Tuhan memberikan karunia itu. Saya harus menghadapi menjadi seorang spesialis yang menghadapi orang-orang yang justru ditolak. Dalam pengalamannya Bro Rizal, ya, apakah dengan kita mengambil pelajaran penting, kita sebagai pemimpin itu bisa melihat lagi peristiwa dan mengambil sesuatu benang merah dari situ? Dari pengalaman saya, iya. Iya. Ya, akhirnya makanya saya suka bertanya. Kalau dulu kan saya bertanya, gini, saya dulu bukan bertanya, saya bertanya lebih pada putus asa. Ya ampun Tuhan, jeleknya gini nih, dosa saya apa sih? Ya kan, normal ya dulu ya. Gimana? Iyalah, dosa gua apa sih ya? Tapi ketika disadarkan, maka pertanyaan saya sebalik. Pelajaran apa yang kamu ingin saya lakukan sehingga saya diberikan orang-orang seperti ini lagi? Nah, Gitu. Dan itu susah setengah mati. dan itu Mengetahui pelajaran apa? betul. Itu perlu latihan, perlu menjadi habit. Makanya dia bilang habitus. Nah, pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya yang mungkin juga banyak ditanyakan oleh para penonton Iya. pada malam ini, apakah itu bagian dari proses bertumbuh? Betul banget. Betul. Itu namanya proses bertumbuh. Proses bertumbuh itu adalah ketika kita mulai menggali diri kita, mulai lebih mengenal diri kita, sehingga apa, kita mulai bisa merasakan, mungkin di slide berikutnya ada, coba. Mungkin kita mulai merasa bahwa kita menumbuhkan bukan hanya kemampuan kita yang bukan menghakimi, tetapi juga menumbuhkan bagaimana kita berpikir sistemik, berpikir bahwa ada urutan, ada hal yang lebih esensi dibandingkan hal yang lain. Berarti pada saat saya bertanya, ya Tuhan dosa saya apa? Sebenarnya saya menghakimi diri saya sendiri ya? Iya, Secara nggak langsung. betul. Nah, ketika kita mulai menggali, ketika kita mulai bertanya apa pelajaran yang kita bisa ambil, apa hikmah, apa makna yang kita bisa ambil, sehingga itu mulai menumbuhkan namanya relasional kita, menumbuhkan kemampuan atau keterampilan relasional kita, dan juga keterampilan bagaimana kita berpikir sistemik.
menghubungkan banyak peristiwa dalam satu hari, melihat polanya, kemudian bagaimana kita mereview, melihat apakah yang kita lakukan ini, apa yang bisa kita ambil maknanya, itu akan mengasah keterampilan relasional kita. Oke, Bro Ivan, saya tertarik dengan menumbuhkan keterampilan relasional. Iya. Dalam hal ini, keterampilan relasional dengan Relasi. sesama atau dengan Tuhan? Relasi dengan sesama dulu. Sesama Dulu, betul. Oke. Di mana kita, kalau kita mulai bertanya apa yang kita mulai mencari makna daripada apa yang kita lalui, dengan kita mencari makna itu, kita mulai berpikir bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita mulai memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita artinya otomatis dari sebagai kita makhluk sosial, kita berhubungan dengan orang lain, sehingga orang lain pun merasa bahwa kita sudah bertumbuh. Oke, kalau dalam kasus saya, ketika saya dipimpin pada orang yang sulit, ya, di situ disebutkan menumbuhkan keterampilan relasional. Artinya orang yang diutus ini yang datang kepada saya dalam tanda kutip sebagai orang yang sulit, Betul. saya mesti membina relasi dengan mereka. Betul. Itu poinnya. Betul. Karena dengan kita bertanya kepada diri kita mencari maknanya, kita menemukan sesuatu yang kita belum pernah temukan di dalam diri kita. Dan itulah yang membuat mengasah keterampilan relasional kita. Coba, misalkan kita tidak, katakanlah, ya udahlah, aku nggak mau ambil pelajaran. Kalau ketemu sama yang mengesalkan karena dia udah ngeselin gue juga julitin lagi dong dia. Akhirnya secara langsung kita tolak dia. Iya, secara langsung dia kita tolak dia walaupun kita di mulut enggak, tapi mungkin di kita dan lain-lain, betul kan? Iya, betul. Iya. Dan itu sering terjadi kan? Betul. Yang ibaratnya tampil manis, Betul. gitu ya, kata-kata indah, tapi dalam hati udah gedumel aja gitu ya. Kalau bisa jangan gua, ya Tuhan, lewatkanlah peristiwa ini daripadaku gitu. Bahkan kalau udah nyanyi, aduh maaf Pak, saya cancel. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Itu karena sebenarnya kegagalan dia mengasah keterampilan relasi dia. Relasional ini Jadi kemampuan itu sebenarnya baru bisa berkembang kalau dia sudah bisa memaknai, memberikan makna, betul. memberikan makna. Itu ya. Oke. Betul banget. Menarik. Nah, dengan kita memahami diri bahwa kita melihat dari dalam, kita mulai memimpin dari dalam. Nah, itu adalah fondasi. Fondasi di mana yang membuat kita itu bertumbuh. Artinya adalah ketika orang itu mulai merefleksikan, mengundang untuk melihat kembali peristiwa, bukan menghakimi, menumbuhkan keterampilan relasional, itu kita sudah memulai memimpin dari dalam kita. Artinya bukan lagi Van, lo begini, Van, lo begini, tapi dalam diri kita itu butuh sesuatu hikmat. Nah, tadi pagi gini, ada sebuah percakapan dengan seseorang yang cukup intens. Dia bertanya, apa yang membuat orang bertumbuh? Saya teringat tiba-tiba, hikmat, atau boleh dikatakan bimbingan. Yang membuat orang bertumbuh adalah bimbingan. Bimbingan dari mana? Secara langsung dari yang menciptakan kita, dan secara tidak langsung lewat teman-teman kita, lewat yang bahasa saya adalah sparring partner. Itulah yang menumbuhkan kita. Sehingga bertumbuh itu dari eksternal ke kita olah, timbullah insight dari kita. Itu namanya bertumbuh dari dalam. Bimbingan ya? Iya, bimbingan. Termasuk salah satunya misalkan bimbingan di dalam memahami diri kita juga. Apakah orang-orang yang selama ini mungkin kita tolak, yang tidak setuju dengan visi kita atau tidak selaras dengan pikiran kita, termasuk orang-orang yang dalam tanda kutip orang yang diutus sama Tuhan untuk membimbing kita? Betul. Bisa dikatakan demikian. Bisa dikatakan demikian jika kita memaknai
Ya, dengan kalau kita tidak melihat benar dan salah ya. Iya. Artinya siapapun sebenarnya yang datang dalam diri kita, entah dalam keadaan baik atau tidak baik, Betul. dia adalah sebenarnya Iya. pembimbing kita. Ya kadang-kadang gini, kita bertumbuh dengan menghadapi klien yang rese. Sorry ya, itu ada. Kita bertumbuh dikala targetnya susah banget nyampe. Belum banyak permintaan. Betul. Oke, menarik. Wah, Nah, ya. Oke, silakan. Jadi secara langsung, jadi semakin susah, berarti semakin kemampuan bertumbuh kita semakin terasa. Betul. Gitu ya? Bukan ya istilah begini. Semakin sulit asa kita mau mencari makna. Maknanya apa untuk kita? Bukan hanya sekedar benar atau salah. Tapi apa maknanya untuk hidup kita? Apa yang kita bisa ambil dari sana? Itulah yang membuat bertumbuh. Kadang orang ada persoalan yang sama datang terhadap orang yang berbeda. Iya. Yang satu orang bisa memaknainya secara positif, atau memaknai secara negatif, atau memaknainya itu merupakan suatu anugerah. Ada juga yang menikmatinya, memaknainya sebagai satu musibah. Ini kan soal bagaimana kita memaknai. Nah, Oke. di dalam ini bro, di dalam di dalam refleksi ini mungkin tahap-tahap ini saya akan coba, karena saya yakin begini, habitus itu tidak bisa dibuat di dalam satu hari. Iya. Atau setelah Anda baca buku dan selesai. Itu harus kita lakukan. Latihan. Sehingga tadinya begini, saya mau punya rencana tadinya sesi bab ketiga ini satu sesi. Ternyata nampaknya karena ini berupa habitus. Ya. Kita akan bahas untuk sesi yang pertama ini adalah semacam bagaimana how-nya. Tapi bagaimana kita mempraktekkannya itu nanti kita akan sambung ke sesi yang kedua. Oke, menarik. Jadi di sesi yang kedua ini saya akan berusaha untuk menunjukkan dan karena kita masih di Zoom ya. Masih di webinar nih, menunjukkan bagaimana kita melakukan refleksi. Jadi kita lebih memperdalam lagi. Betul, karena refleksi ini nggak bisa kita baca dan udah, oke. Tapi kita harus praktek. Salah nggak jadi soal. Yang penting adalah satu, kita bisa repeating, mengulang, melihat fakta apa adanya. Artinya bukan melihat fakta sebagai salah atau benar, tapi secara netral.